Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Kami percaya bahwa Bapak Ibu semua berada di dalam naungan Tuhan Yesus, semuanya sehat, haleluya. Pada hari Sabat ini marilah kita akan awali ibadah kita dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanjung kebesaran nama Tuhan pada hari Sabat ini, karena Tuhan Yesus sangat baik. Marilah kita akan awali dengan satu pujian, Roh Allah yang hidup penuhi. Roh
Segala puji hormat kami naikkan di dalam hadirat-Mu, Bapa di dalam surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga, berikan tempat yang terindah terbaik bagi kami umat-Mu, yang pada pagi hari ini kami menyambut dan merayakan hari yang terbaik yang akan Kau curahkan berkat-berkat daripada Allah Bapa di surga. Engkau pimpin setiap hamba-Mu yang akan melayani pujian, rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai hamba-Mu yang melayani musik ini, kami boleh memuliakan dan menyembah Kau. Tuhan, Engkau melihat dan mendengar setiap umat-Mu yang telah Kau pimpin, Kau sertai di dalam rumah tangga, di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau memberkatinya. Engkau telah menyertai selama 6 hari ini, sehingga Tuhan hari Sabat kami boleh mengucap syukur kepada Engkau. Kami boleh naikkan puji sembah Engkau, karena Engkau telah memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesembuhan, dan Engkau memulihkan di dalam semangat kami di dalam mengiring Engkau. Tuhan, berkati kami di dalam kami beribadah, dalam kami menyembah, dan kami mendengarkan firman Allah. Engkau memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan biar orang Allah melingkupi kami, dan kami usirkan segala kuasa-kuasa roh-roh kegelapan yang akan mengganggu di dalam ruangan ini, di tempat kami masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh luasa menerima kekuatan dan kuasa pertolongan. Roh Kudus memimpin kami dan bawa sukacita dan kemenangan di hari Minggu ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu ya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan bersukacita pada hari Sabat ini. Kita akan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan di bawah kepak sayap-Mu. Di bawah
bahwa kita tetap berada di dalam naungan Tuhan. Seperti pada saat ini, situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk beribadah di gereja, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap berada di rumah, untuk beribadah di rumah. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap berada di tengah-tengah kita, mendampingi, menyertai Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita akan menerima sabda Tuhan. Marilah kita persiapkan hati kita. Kita akan buka hati kita. Kita mohon kekuatan dan Tuhan menyucikan setiap hati kita, sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kita di dalam menghadapi situasi saat ini. Kita akan angkat satu pujian, bagikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Permuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Permuliakan Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena kami bersuka cita memuliakan dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Ini menjadi seruan hati kami dan sukacita hati kami. Kami bersyukur Allah memberikan setiap umat-Mu hati yang penuh kegirangan dan sukacita memuliakan Allah. Dan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Allah berikan, membuka, dan Engkau memberikan hati kami untuk dipersiapkan mendengarkan berkat firman Allah. Kau lingkupi kami dan Kau urapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh seluruh keluarga Tuhan setelah mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, boleh mendapat sukacita dan kemenangan kuatan yang baru di dalam mengiring Engkau pada saat hari Sabat ini. Terlebih Bapa, kami boleh persiapkan dengan sepenuh hati di ruangan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan, sehingga Roh Kudus yang membimbing kita pada saat pagi hari Sabat ini. Harinya Tuhan yang diberikan kepada kita
untuk bersukacita sebab kemenangan diberikan kepada kita, dan kita boleh memperingati dari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Buat kita orang-orang percaya boleh melakukan di dalam kehidupan kita, oleh karena kita sudah dirapi dipimpin oleh Roh Kudus. Pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan, sebagaimana kita sudah 6 hari tidak bertemu, tetapi hari ini kita boleh bersukacita melihat ya wajah-wajah yang baru. Ini keluarga Bapak Ibu, kami percaya Tuhan hadir dan memimpin dan menyertai kita semuanya. Kita akan buka firman Tuhan dan kami berikan tema tentang kedatangan Kristus. Kembali kedatangan Kristus yang kedua kali dalam dunia ini. Kita boleh mempelajari dan melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasalnya 14 ayat pertama ketiga, ketika ya kita sedang hidup di dalam akhir zaman ini, saat-saat ini kita mengalami suatu peristiwa yang utama yang terjadi di dalam akhir zaman ini, yaitu kita boleh mengalami kedatangan Kristus kembali ke dalam dunia atau ke dalam bumi ini. Untuk itu kita akan boleh lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat pertama sampai ketiga. Injil Yohanes 14 ayat pertama sampai ketiga. Kami bacakan demikian dalam Perjanjian Baru. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam akhir zaman, ini peristiwa yang sungguh-sungguh akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi tentang saat kedatangan Tuhan dikatakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-36. Matius 24 ayat yang ke-36 mengatakan demikian. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Haleluya. Ya. Karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak usah ya meramalkan kapan, yaitu Yesus akan datang. Janganlah kita juga menjadi suatu tim perencana. Karena dikatakan jelas di dalam Injil Matius 24 ayat 36 ini, malaikat tidak tahu dan Yesus pun tidak tahu, hanya Bapa. Apalagi kita tidak mengetahui kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini yang kedua kali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita harus mengetahui
di dalam akhir zaman ini, tandanya di dalam akhir zaman ini, di dalam kedatangan Kristus yang akan datang kembali, agar kita semua berjaga-jaga. Berjaga-jaga, ya. Di dalam Injil Matius 16 di sana ayat yang pertama sampai ketiga. Beberapa tanda-tanda zaman yang harus kita ketahui Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Yaitu di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 4 sampai 5 akan muncul, yaitu penyesatan, muncul Mesias palsu, dan akan muncul peperangan antar etnis dan bangsa. Ini sudah terjadi. Dan yang ketiga, akan terjadi kelaparan di berbagai tempat. Ini di dalam akhir zaman. Ini sudah terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan yang keempat, terjadi gempa bumi dan bencana alam. Tahun 2006 begitu besar dan dahsyat, dan negara-negara lain menyusul. Ini tanda-tanda akhir zaman itu sudah terjadi. Dan yang kelima, yaitu penganiayaan dan kemurtatan. Ini sudah terjadi di mana-mana. Penganiayaan anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, penginjil, terlebih keluarga-keluarga Tuhan. Ini akan terjadi dan sudah terjadi. Kita yang belum mengalami harus bersiap-siap, berjaga-jaga. Karena memang kita harus menerima dan mengalami hal itu di dalam akhir zaman, tentang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan yang keenam, bangkitnya kembali negara Israel atau pohon ara yang bertunas, ya. Dan kehancuran ekonomi di dalam dunia, terlebih Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Nah, ini sekarang terjadi, ya, bencana yang terjadi tentang datangnya musibah, wabah, penyakit COVID-19 ini. Yang ini menjadi bagian akan ujian-ujian manusia. Iman kita yang harus seimbang, kita melakukan di dalam kehidupan kita, tapi iman juga kita harus pertahankan mengikut Kristus. Tanda-tanda ini menjadi bagian di dalam hidup kita, menjadi bagian untuk kita persiapkan di dalam akhir zaman ini, supaya kita mendapatkan pertolongan, perlindungan daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, di dalam kesaksian di dalam Alkitab kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini sebagai, ya, ini terbagi dua tahap. Yang pertama di dalam, ya, kehidupan di dalam pengajaran kita, bila kita tidak membedakan kedua hal ini dalam kedatangan Tuhan, kita akan menjadi, ya, bingung. Sebab apa? Dalam Alkitab ada beberapa hal yang menampakkan, yang menyatakan adanya, katakan bahwa Yesus akan datang untuk umatnya. Di dalam, ya, Yohanes 14 ketiga. Kemudian di dalam Yudas pertama 14 dikatakan bahwa ia akan datang dengan orang-orang kudusnya. Di dalam Injil Matius 24 ayat 43
sampai 44 dikatakan bahwa ia akan datang seperti pencuri pada malam hari. Dan di dalam Wahyu pasal pertama ke-7 dikatakan bahwa ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, dua pernyataan atau dua tahap ini akan terjadi, yaitu pengangkatan Yesus yang akan datang di awan-awan dan mengangkat orang-orang percaya. Yang kedua, penampakan Kristus, bahwa Yesus akan menjejakkan kaki ke bumi untuk mendirikan kerajaan yang baru. Yang sungguh-sungguh saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa kita harus bisa mengerti di dalam peristiwa di dalam akhir zaman ini, pengangkatan yang dikatakan adalah hal yang akan dialami oleh orang-orang percaya pada waktu Kristus datang kembali, pada waktu penghulu malaikat yang akan berseru dan sangkakala Allah akan berbunyi. Lalu Yesus akan turun dari surga. Kemudian orang yang mati dalam Kristus akan bangkit. Sedangkan orang percaya yang masih hidup dan tidak akan mati, melainkan diubahkan di dalam sekejap mata. Tidak lama, adanya sekejap mata saja, beberapa detik saja diubahkan. Ini dengan mengenakan tubuh kemuliaan di dalam akhir zaman nanti, dalam pengangkatan nanti. Nah, mereka yang telah dibangkitkan dan mereka yang telah diubahkan akan bersama-sama diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Kebangkitan orang mati ini mendahului peristiwa pengangkatan itu, dan kebangkitan orang-orang benar yang disebut dengan istilah kebangkitan pertama di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-13 sampai 14 di sana dinyatakan bahwa mereka akan memperoleh tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya itu. Nah, orang percaya yang masih hidup pun katakan bahwa akan diubah mengenakan tubuh kemuliaan itu. Haleluya. Betapa mulia dan senang hati kita. Sama kita tubuh menerima tubuh kemuliaan. Karena apa? Karena darah dan daging ini tidak dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ya. Tubuh dan daging ditinggalkan dalam dunia, tapi rohnya dibangkitkan sama-sama dengan Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa sifat tubuh kemuliaan itu disempurnakan, yaitu tubuh kemuliaan dikatakan kalau tidak terikat di dalam hukum Allah akan mendapatkan tubuh kemuliaan dan tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan tubuh kemuliaan Allah ini tidak dapat pindah secara cepat, dan dikatakan itu sesuatu yang bisa tembus di dalam tembok yang ada ini. Puji Tuhan. Nah, ini sifat tubuh kemuliaan ini dapat langsung masuk di dalam alam roh dan
yang tak kelihatan, sehingga tiba-tiba bisa lenyap dan tak dapat dilihat oleh orang lain yang sungguh-sungguh masih hidup di dalam tubuh jasmani kita. Dan yang ketiga, pada waktu tubuh jasmani berubah menjadi tubuh kemuliaan, segala perlengkapan tubuh lama di dalam diri kita ini ditinggalkan, yaitu bisa baju, bisa apa yang kita pakai ini, sepatu dan sebagainya, maupun gigi palsu kita ini tinggal. Sungguh-sungguh di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-6 sampai 7 di sana disampaikan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Alkitab telah memberikan contoh bahwa orang yang telah mengalami pengangkatan, contohnya yaitu Henokh, juga Elia, diangkat oleh Tuhan. Terlebih di dalam kitab Wahyu 11 ayat 11 sampai 12, saksi Allah juga mendapatkan pengangkatan saat itu. Pada waktu itu kuburan orang percaya di seluruh dunia akan terbuka, dan terdapat laporan dari seluruh dunia bahwa pada saat yang bersama-sama semua orang Kristen sejati lenyap, termasuk yang mengendarai motor, pesawat, maupun naik perahu di laut seperti itu, dan yang lainnya itu akan lenyap. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat pengangkatan Tuhan itu akan terjadi. Oleh karena itu kita harus siap-siap, berjaga-jaga, supaya kita nanti tidak ditinggalkan di dalam dunia ini, tapi mendapat kesempatan dan diangkat oleh Tuhan. Oleh karena itu hiduplah dengan baik, hiduplah kudus. Terlebih kedatangan Tuhan ini, kita yang dipanggil, dipilih untuk menyampaikan, mewartakan Injil, memberitakan berita keselamatan kepada semua orang di dalam keluarga, saudara-saudara kita, terlebih siapapun yang kita temui di saat yang sangat sulit. Tetapi saat ini adalah kesempatan di dalam keluarga-keluarga kita untuk bersekutu, untuk menerangkan, untuk berdoa, dan mencari Yesus yang lebih memperhatikan kita, mengasihi kita, menolong kita. Dan mukjizatnya masih terjadi, dinyatakan di dalam kehidupan kita. Apa? Pemeliharaan dan oksigen diberikan kepada kita, kesehatan, kita masih bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Ini mukjizat dan anugerah Tuhan. Jangan tinggalkan kita dengan bersekutu, menggunakan waktu yang baik. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita akan mendapatkan anugerah Tuhan. Kita yang sungguh-sungguh setia dan taat dan melakukannya dengan firman Tuhan, supaya kita sungguh memelihara firman di dalam kehidupan kita. Apa yang kita dengar itu menjadi berkat. Firman menjadi makanan yang menghidupkan kita, sehingga kita bertumbuh dan kita tetap setia dan kita menghormati panggilan Allah. Roh Kudus tak henti-hentinya setiap hari menolongnya. Karena Bapa mengutus Roh Kudus itu menuntun, membimbing, menyertai kita. Dan kita bersyukur di saat yang sulit, bisa bersyukur
dalam hal makan yang sedikit kita masih bisa bersyukur. Ini anugerah Tuhan masih kuat. Bagaimana saudara-saudara kita yang berpuasa setiap hari selama 30 hari? Dia bertahan dalam ujian-ujiannya. Dia harus taat dan setia. Apalagi kita. Setiap hari, setiap saat memperoleh kesempatan ini. Tapi dia adalah pekerjaan kita untuk kita jangkau, kita berkati, kita doakan terus supaya juga mereka menerima janji Tuhan, mendapatkan keselamatan dan mahkota kemuliaan. Kita sudah ditanggung dosa-dosa kita. Oleh karena penebusan di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus yang meneteskan darahnya di atas kayu salib. Melihat keberadaan kita, bahkan murid-murid yang sengaja tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Saat ini adalah akhir zaman, dinyatakan kita harus berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban pelayanan kita ini untuk maju, untuk terus bergerak menyampaikan berita Injil itu. Kedatangannya tidak lama lagi. Kapan kita harus berjaga-jaga? Ya saat inilah Tuhan mendampingi kita. Karena Tuhan menyediakan upah yang besar kepada siapa? Kita orang-orang percaya. Tapi mereka yang tidak percaya saat ini, dia meninggalkan Tuhan bagaimana? Mari kita jangkau dengan seruan doa kita. Ya, karena itu walaupun kita tidak bisa di dalam gereja, tapi di tempat kita masing-masing, kita masih bisa mengucap syukur. Bersama-sama berdoa, baca firman Tuhan lebih banyak. Dan kami bersyukur di hari yang Tuhan menolong dari pagi sampai malam hari. Tuhan menyertai kita. Tuhan membungkus dengan kuasa darahnya atas segala penyakit yang ada, virus yang ditakuti oleh orang sedunia ini, yang tidak kelihatan secara mata jasmani. Tahu-tahu sakit dipanggil Tuhan. Keberadaan yang seperti ini kita harus siap. Pengambilan nyawa tidak ada yang tahu. Ya, mungkin ini rencana Tuhan yang dinyatakan. Tanda-tanda yang semakin dinyatakan. Kita harus bersyukur kita nanti akan mendapatkan mahkota kehidupan, yaitu orang-orang yang setia, orang-orang yang berpegang teguh dengan firman Tuhan sampai kita dipanggil Tuhan, tetap mengikut Kristus. Ya baguslah pemuda memakai dengan sing sabarlah mantep tekan pungkasane tekan dipun pundhut Gusti matur nuwun. Nika misi ini pun pemuda mengangkat hati dan jiwanya itu supaya tetap setia. Setia ngantos Gusti rawuh. Mboten gampil. Ana ning nglampahi wonten ing gesang kita menika. Jogo. Nggih pangandikane, nggih tingkah lakune Gusti wonten pundi papan. Tuhan ada di mana-mana. Malaikat Tuhan tahu kita mengambil orang lain, membenci, mempengaruhi orang lain dan berbuat jahat. Nah itu pengaruh-pengaruh iblis. Kita harus tetap, kita harus suci, kita harus sucikan hati kita tertuju kepada Tuhan supaya kita boleh hidup berkenan dan kudus. Sebab kalau kita ada dosa sedikit pun tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Karena di tempat di sana adalah tubuh kemuliaan yang tidak ada dosa, tidak ada sakit, tidak ada derita, semuanya penuh kemuliaan. Namanya sukacita,
penuh damai, tidak hanya damai di dalam dunia ini, tapi di dalam kerajaan surga yang sungguh-sungguh sempurna. Tapi hanya Bapa yang mengerti, dan Dia memberikan mahkota yang abadi, Dia memberikan mahkota kebenaran bagi orang yang merindukan kedatangannya. Sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan mahkota abadi bagi orang yang menguasai diri kita di dalam segala hal. Ya. Dan kita akan mendapatkan mahkota kemegahan bagi orang yang memenangkan jiwa-jiwa yang baru. Nanti akan baca di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19, dan juga di dalam 1 Petrus 5 ayat 4. Kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan bagi orang yang setia memelihara domba-dombanya. Ini. Kita harus semakin giat dalam beribadah dan menjadi berkat mewartakan berita baik, berita Injil itu adalah penginjilan. Sungguh-sungguh mengerjakan tugas kewajiban kita. Apakah akan mendapatkan mahkota kemegahan bagi orang yang memenangkan jiwa, dikatakan sungguh-sungguh. Dan juga di dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 9, setelah mereka mendapatkan berkat atau pahalanya, mereka masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Pada waktu itu seluruh umat Allah bersukacita untuk memuji dan memuliakan Sang Raja yang Maha Kuasa. Dalam suatu acara pesta perkawinan anak domba, selama jemaat berada di dalam dunia ini, kita jadi gereja-gereja Tuhan dan dunia ini, kita berjerih lelah dan berjuang dengan segala suatu kekuatan kita, kemampuan kita. Kita mengeluarkan kekuatan untuk apa? Berusaha di dalam mengikut Kristus. Kita seringkali dihina, dikatakan kurang baik kepada orang lain. Bagaimana dengan Yesus yang dianiaya, dihina, mengorbankan tubuhnya? Kita harus juga mau menerima hal itu. Kita meneladani dan kita harus mengerti karakter Kristus di dalam pribadinya yang mulia. Kita harus juga mengikut dan mengiring mengerti pribadi Yesus di dalam pelayanannya kepada banyak orang, tidak pandang bulu. Mengasihi siapapun, yang kecil yang besar, dia yang tidak dikenal dikasihi. Diberi tumpangan tangan, didoakan, dan diberikan kekuatan, ditolongnya. Karena Tuhan melihat setiap pribadi hati kita yang memiliki kasih. Tuhan bicara dalam kehidupannya, dimampukan, dan roh Tuhan menguatkan. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita bawa kesempatan yang sangat baik ini, baik berkat kita menyampaikan kepada banyak orang. Puji Tuhan, kita bisa memberikan berkatnya kepada saudara-saudara kita sebagai kasih yang kita sampaikan kepada mereka. Kita juga memelihara tubuh kita supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan dengan baik. Atau nanti kalau Tuhan izinkan kita semakin diberikan kedewasaan, kita bisa berumah tangga bagi anak-anak muda. Sungguh-sungguh Tuhan akan pakai dengan baik, dengan sempurna. Mari kita teladani kan firman Tuhan, dan Tuhan berbicara atas kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan.
Karena kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita sebagai jemaat Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh banyak sekali kita bergandengan tangan, saling mendoakan, saling membantu. Ini adalah satu tubuh di dalam Kristus yang sungguh-sungguh sangat kuat, sangat dekat daripadanya. Kita melihat semua ditolong, diberi kekuatan kesehatan. Tuhan tidak tinggal diam. Pelayanan kita ini dilihat dan Tuhan membalas dengan sungguh-sungguh besar, seturut dengan talenta kita masing-masing, karunia kita masing-masing, dan kemampuan kita masing-masing. Dan Tuhan kasih masing-masing itu dengan sempurna, sesuai dengan kemampuan kita. Kita percaya dan kita sungguh-sungguh mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan dengan bersekutu, berdoa kepada Tuhan, supaya kita juga belajar memakai ini HP dengan sungguh-sungguh bisa mengambil yang baik, manfaatkan dengan baik. Karena banyak yang menimbulkan dosa-dosa melalui gambar, melalui cerita, melalui info-info yang hoax, yang bohong-bohong. Banyak sekali berita-berita di sini. Tapi hal yang baik ini juga ada firman Tuhan yang tercatat melalui aplikasi kita mengedit Alkitab, renungan, bacaan-bacaan yang kita terpuji bagi nama Tuhan, mendukung membawa kita ini supaya kita tidak terpengaruh dengan dunia yang sekarang ini mempengaruhi kita. Banyak mana untuk Tuhan yang rohani atau jasmani. Kita harus seimbangkan supaya kita bisa hidup mengikut Kristus, sebagaimana kita ini tetap harus lebih mengutamakan Tuhan, mengutamakan Dia di dalam hidup kita. Janji Tuhan itu ya dan amin, dan Dia selalu ada saat kita ada dalam kelemahan, memberikan kekuatan saat kita ini susah. Tuhan memberikan penghiburan. Yang sakit pun, kalau kita doakan dia, percaya dan berharap kepada Tuhan, mendapatkan kesembuhan. Tapi hambanya yang menyerahkan kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan, ada yang saat itu juga sudah menjadi kehendak Tuhan, datang kepada Tuhan, dipanggil Tuhan. Kami juga berserah kepada Tuhan, karena waktu Tuhan yang sudah cukupkan waktunya bagi jemaat Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Tapi dia pun nanti juga akan diangkat oleh Tuhan. Ya. Bagi kita yang masih diberi hidup, kita harus berjaga-jaga terus, karena kita harus hati-hati di dalam kehidupan kita. Artinya akan ada nabi-nabi palsu, tidak jauh di dalam gereja bisa terjadi. Antikris di dalam gereja bisa terjadi, dalam persekutuan kita, karena iblis akan mempengaruhi di dalam kita ini, melayani di dalam kita ini, bekerja di dalam kita ini, sedang melakukan penginjilan, melakukan persekutuan. Fokuskan kita di dalam akhir zaman ini. Tuhan kuasai hidup kita. Kuserahkan hidup ini untuk Engkau Tuhan. Jadi kita boleh menerima kekuatan dan kemenangan. Tuhan persiapkan kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang handal, umat Tuhan yang setia. Kedatangan Tuhan membawa kemenangan dan pengangkatannya nanti sungguh-sungguh saat bersama-sama dengan murid-murid. Tuhan saat menengadakan tangannya bersama-sama dengan murid, diperlihatkan kenaikan ke surga. Dia menengadakan tangannya kepada umatnya.
yaitu bermaksud besar memberkati umatnya. Berarti Yesus naik ke surga, meninggalkan berkat dan memberkati kita semuanya. Amin. Memberkati. Karena itu selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam kebutuhan kita, supaya Tuhan hadir senantiasa. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita mendapatkan kekuatan baru di dalam hari ini, dan kita percaya bahwa kita orang-orang percaya senantiasa dipakai oleh Tuhan. Dan umat Tuhan dia ada di GBD Baturno, mari kita menjaga kesehatan kita. Ini kita terus menjaga komunitas persekutuan kita kepada Tuhan. Kalau kita ada dalam satu pertemuan, jaga jarak dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah, sehingga kita boleh tetap kuat, tetap sehat. Dan kita juga menjaga saudara-saudara kita yang lain. Kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Kita bisa beribadah, bisa memuji Tuhan. Gunakan waktu-waktu dan saat ini untuk bersekutu kepada Tuhan. Niscaya kita diberikan sukacita, penghiburan dan kekuatan. Ya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Kita akan naikkan suatu pujian syukur bersama malaikat di surga. Kita akan naikkan pujian bersama malaikat di surga. Haleluya. Malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu Yesus, aku memujimu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Tuhan memampukan, Tuhan menguatkan kita, dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan di dalam kesetiaannya, ketaatannya kita kepada Dia. Bahkan malaikat Tuhan selalu ada di tangan kanan kiri kita di dalam kehidupan kita. Mari kita rasakan betapa besar belas kasih Allah, pertolongan Allah. Kita rindu bersama-sama dengan Bapa di surga. Malaikat surga menghantar di dalam kehidupan kita ini. Dia melingkupi kita. Sungguh kita bersyukur. Hati kita yang penuh damai, hati yang bersyukur, sukacita Tuhan terjadi. Tuhan tidak pernah menjauhkan diri di dalam hidup kita, tapi Tuhan selalu dekat dan menjaga kita. Terlebih anak-anak kita, suami kita yang bekerja, anak-anak yang bekerja,
Tuhan menyertai, menjaganya. Saat ini dipertemukan, dia berkumpul bersama-sama. Yang ada seberapa di dalam tempat kita. Kita naikkan puji syukur kepada Tuhan. Tuhan Maha Ajaib. Kita naikkan doa. Saudara kita yang di luar kota, di dalam pemeliharaan, pertolongan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau berfirman karena kami haus dan kami rindu siraman-siraman firman Allah. Engkau yang menguatkan dan selalu memberikan kekuatan baru. Kau melihat setiap jiwa-jiwa yang taat setia dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus melingkupi, menyertai dan selalu ada di dalam setiap keluarga dan pribadi umat-Mu Tuhan. Engkau selalu menjagai pada malam hari dan Kau menyertai pada saat siang hari. Engkau membangunkan saat pagi untuk bersyukur, menyembah dan memuji Engkau, berdoa kepada-Mu Tuhan. Penjagaan-Mu melalui malaikat-Mu yang sangat luar biasa. Firman-Mu Bapa membuka hati kami, mempersiapkan hidup kami untuk terus melayani pekerjaan Tuhan. Di mana kami berada, kami lakukan untuk melayani saudara-saudara kami. Belajar memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Dialah Allah yang ajaib. Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Dia penuh kasih, penuh damai sejahtera, dan memberikan tempat yang terbaik buat kita. Dan Dia menyediakan tempat yang terbaik di dalam kerajaan surga. Kita bersyukur selalu ada di dalam pertolongan Tuhan. Kita akan meraih kemenangan, memperoleh berkat mahkota kemuliaan yang akan kita bawa di dalam tempat yang mulia, di dalam tempat penantian 1000 tahun damai, di dalam Firdaus. Dan kita bersyukur terus dalam pemeliharaan Tuhan, kuasa Roh-Nya yang melingkupi kita. Dia berbicara dan Dia melakukan setiap hati pikiran kita. Dan Tuhan memberkati dengan ketulusan yang kita lakukan, kita kerjakan dengan rendah hati, dengan takut, dengan setia. Tuhan memeliharanya. Dia dan intinya mendapatkan satu imbuhan di dalam kehidupan kita, tangisan, rintihan di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan sudah menggandeng tangan. Tuhan sudah menggandeng tanganmu dan Tuhan menjagamu. Tuhan menolongmu. Dia gak jauh dalam kehidupan kita. Kita percaya Roh-Nya yang melingkupi kita. Jadikan waktu-waktu ini untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang kita persembahkan, kita naikkan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, biar menjadikan berkat dan sukacita di dalam hati Tuhan. Tuhan Maha Besar, ajaib karya Allah, dan Tuhan berjanji akan menjemput umat-Nya datang kembali di kedatangannya ke dalam dunia ini. Kita persiapkan jalan bagi Tuhan, memohon supaya kita diberi terang setiap hari dalam hati kita, biar kita menjadi pelita di akhir zaman ini, pengikut-pengikut Kristus yang setia di dalam akhir zaman ini. Apapun, siapapun yang akan mengganggu, yang akan menghalangi, baik itu yang tidak percaya kepada Kristus, ya orang-orang yang benci kepada kita,
Ya orang-orang yang sangat akan menjatuhkan kita. Kuasa Allah yang bekerja, diserahkan kepada Tuhan. Tuhan menjaga dan Tuhan menyadarkan mereka. Tuhan mengampuni mereka. Kita pun bisa mengampuni yang membenci kita. Kita mengampuni saudara-saudara kita. Seperti saudara-saudara kita yang memberikan pengampunan kepada seluruh keluarganya. Tapi kita terlebih dahulu sudah diampuni oleh Tuhan, mendapatkan pengorbanan yang kuat, yang besar. Kita mendapatkan pengampunan dosa-dosa. Sucikan, dikuduskan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita bersyukur kita boleh memelihara keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan jadikan kehidupan kita ini menjadi pelita yang memancarkan kehidupan kebenaran firman Tuhan, yang memberikan damai, sejahtera dan sukacita. Kasih Kristus dalam persaudaraan kita semakin kuat, semakin setia kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan memberkatinya. Tuhan memberikan kecukupan. Tuhan berikan pertolongan atas penyertaannya di dalam tubuh jasmani yang lemah. Tuhan menguatkan. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang saat ini masih ada kesusahan, Tuhan berikan penghiburan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Kau memampukan mereka untuk terus bangkit. Di dalam Yesus ada kekuatan baru. Pandang Yesus, sebab Dia memberikan mahkota kemuliaan-Nya. Terus naikkan doamu, semangatmu dengan iman dan percaya kepadanya. Dia akan menggapai kita, mempersiapkan kita, dan mengangkat kita di dalam kerajaan surga. Bapa yang baik, Kau mengetahui umat-Mu yang saat ini telah mempersembahkan persembahannya kepadamu. Berkatilah Tuhan, cukupi di dalam keluarga, lubung padi dan meja makannya. Terus berikan sukacita dan sejahtera atas ketulusan hatinya. Tuhan memelihara hari ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali ke dalam dunia ini. Kau pakai pelayan-pelayan Tuhan, Kau pakai pengurus gereja, Ketua Rakyat 1, 2, 3, terlebih pemuda, pakai di dalam pelayanannya sampai kedatangan-Mu. Bila Tuhan rencana Allah yang terbaik bagi kami membangun gereja-gereja Tuhan di dalam akhir zaman. Terima kasih Bapa di surga. Kau melihat Tuhan kepada umat-Mu di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan akan memberkati. Angkatlah tangan-Mu, buka hati-Mu pada saat pagi hari Sabat ini. Terimalah berkat kasih kemurahan dari Allah Bapa di surga yang memberikan sukacita dan damai sejahtera dan memberikan terang melalui wajah-Nya yang selalu mengikuti kita. Cinta kasih Tuhan Yesus yang besar selalu mencintai keluarga dan kehidupan kita pribadi, kita, anak-anak kita dengan luar biasa, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Roh-Nya yang kudus dalam persekutuannya selalu menyertai kita, melingkupi kita dan menjaga kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali ke dalam dunia ini, yang akan menjemput kita semuanya di dalam kerajaan surga yang mulia. Itu hanya di dalam berkat nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada hari Sabat ini. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat berhari Minggu, selamat berlibur.
Ya, persembahan lagu untuk minggu pagi ini, mari kita persembahkan pujian Monggo Sami Nderek Gusti Yesus. Sami Nderek Gusti, Monggo Sami Nderek Gusti. Gusti Yesus, Juru Monggo Sami Nderek Gusti, Monggo Sami Nderek Gusti, Monggo Sami Nderek Gusti, Monggo Gusti Yesus, Juru Monggo Sami Nderek Gusti, Monggo Sami Nderek Gusti, Monggo Sami Nderek Gusti, Monggo Gusti Yesus, Juru Monggo Sami Nderek Gusti, Monggo Sami Nderek Gusti, Monggo Sami Nderek Gusti, Gusti Yesus, Juru Monggo Sami Nderek Gusti, Monggo Sami Nderek Gusti, Monggo Sami Nderek Gusti, Gusti Yesus, Juru Monggo Sami Nderek Gusti, Monggo Sami Nderek Gusti, Monggo Sami Nderek Gusti, Gusti Yesus, Juru Monggo Sami Nderek Gusti, Gusti Yesus, Juru Monggo Sami Nderek Gusti, Gusti Yesus, Juru Monggo Sami Nderek Gusti.